Episode terakhir dari season ini dimulai dengan Young-jae yang menelepon So-hyun. Hye-jin sudah mengingatkannya kalau sampai So-hyun pergi ke markas The New Truth, dia dan Tofi tidak akan selamat. The New Truth tidak ingin masyarakat tahu seorang bayi juga akan dicabut nyawanya, karena itu berlawanan dengan ajaran agama mereka yang hanya mencabut nyawa para pendosa. So-hyun bertemu dengan Diakon Yuji. Dia lalu menyerahkan USB video ketika bayi mereka, Tofi, diramal kematiannya. Dengan USB di tangan, dia meninggalkan ruangan, memerintahkan resepsionis untuk menjaga agar So-hyun dan bayinya jangan sampai pergi. Lalu dia meminta semua personel untuk menonton video ini. Mereka bingung apa yang harus dilakukan karena ini adalah kasus pertama. Young-jae yang panik bergegas menyusul ke markas The New Truth dibantu oleh Hye-jin. Di lobi, tiba-tiba seorang anggota Sodo mengklaim bahwa dia akan dibunuh dalam 10 menit lagi. Tentu saja, ini semua hanya untuk mengalihkan perhatian. Semua orang dan wartawan sibuk merekam kejadian ini, sementara Hye-jin dan Young-jae akan menyelamatkan Tofi dan So-hyun. Mereka berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Jong-chil menampar Yuji atas kegagalannya. Jika video pencabutan nyawa Tofi sampai tersebar, itu adalah akhir dari sekte mereka. Sementara itu, Hye-jin membawa keluarga Young-jae ke rumah Mr. Lee. Orang ini dulunya adalah pengikut The New Truth, tapi sudah insyaf karena menyadari bahwa ajaran mereka salah. Dia sendiri menerima ramalan dan akan segera mati. Tinggal 1 hari sebelum Tofi dibunuh, So-hyun akhirnya setuju untuk menyiarkan kejadiannya. Mr. Lee katanya bisa membantu karena dulu dia juga sering melakukan live stream seperti itu. Ketika dia membuka lemari, kita melihat topi kerangka kambing di dalamnya. Itu kan seperti topi YouTuber Arrowhead yang dulu sering bikin siaran live stream. Hye-jin lalu melakukan bagiannya. Dia menunjukkan video saat Tofi didatangi malaikat dan berjanji akan menayangkan kematian Tofi secara langsung pada pukul 21.30 di hari berikutnya. Mr. Lee menyelinap keluar dan menelepon Jong-chil. Semuanya terungkap di sini. Ternyata Mr. Lee memang adalah YouTuber Arrowhead. 3 tahun yang lalu dia didatangi malaikat kepala, diramal kematiannya akan terjadi 5 menit setelah Tofi. Sejak itu dia menyembunyikan diri dan tidak aktif lagi. Jong-chil melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memanipulasi orang itu, mengklaim bahwa Mr. Lee adalah Mesias. Tuhan melakukan kesalahan ketika mencabut nyawa Tofi, jadi dia akan menggunakan kematian Mr. Lee untuk menutupinya. Dengan melacak sinyal HP Mr. Lee, Diakon Yuji bersama beberapa pengikutnya menemukan mobil Hye-jin yang diparkir di sana. Mr. Lee yang sudah gila membunuh beberapa orang. Young-jae menemukan tubuh mereka dan mengikuti suara tertawa maniak Mr. Lee yang sedang mengenakan seragamnya. Dia akan membunuh Hye-jin, Young-jae beserta So-hyun, tapi waktu berlalu dengan sangat cepat. Sebentar lagi, ketiga monster raksasa akan menjemput Tofi. Setelah mengalahkan Young-jae, dia berlari kembali ke apartemennya. Hye-jin memukulinya. Semua keributan ini membawa penghuni lain ke balkon dan menyaksikan So-hyun yang sedang menggendong Tofi di halaman. Orang-orang pun menyiapkan HP dan mulai merekam demonstrasi yang akan segera dimulai. Diakon Yuji pun sedang menuju ke sana. So-hyun berlari-lari menghindari kejaran ketiga monster raksasa sendirian. Tiba-tiba Young-jae datang pada saat yang tepat, lalu mereka berpelukan menjadikan tubuh mereka sebagai perisai bagi Tofi yang berada di tengah-tengah. Ketiga monster membakar tubuh keluarga ini dan menghilang. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Tofi masih hidup. Mr. Lee yang melihat ini akan membacok Tofi, tapi Hye-jin melompat dan menyelamatkannya. Kemudian ketiga monster datang lagi dan membunuh Mr. Lee di depan semua orang. Kejadian ini direkam oleh para tetangga dan di-share kemana-mana. Ketika Diakon Yuji datang, seorang kakek menyebut The New Truth sebagai pembohong besar. Yuji memukulinya hingga babak belur, yang lagi-lagi direkam semua tetangga. Polisi yang datang bersamanya berbalik untuk menangkap Yuji.
Sementara itu, di rumah Park Jong-ja yang telah menjadi museum, tengkoraknya yang terbakar tiba-tiba hidup kembali. Apa yang terjadi? Apakah ini artinya orang-orang yang sudah dicabut nyawanya akan kembali hidup juga, termasuk Jin Soo? Mungkin kita harus menunggu season kedua.